Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Agustina, NIM 190710003, Prodi Pendidikan Kimia semester 5. Baik, di dalam menempuh mata kuliah kimia inti dan radiokimia, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai upaya penggemukan sapi melalui teknologi pembuatan suplemen pakan ternak ruminansia menggunakan UMB, urea molase multinutrien blok dengan metode runut radioisotop. Nah, saat ini penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 220 juta jiwa. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dirjen Bina Produksi Peternakan, setiap orang Indonesia baru mampu mengkonsumsi daging sapi sekitar 1,7 juta kilogram per orang per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan 1,5 juta ekor sapi lokal yang dapat menghasilkan kurang lebih 350.000 ton daging sapi, dan ditambah sapi impor dari Australia sebanyak 350.000 ekor sapi yang dapat menghasilkan kurang lebih 30.000 ton daging sapi. Selama ini kebutuhan daging sapi di Indonesia masih kurang, dan di Indonesia merupakan negara pengimpor sapi dan daging sapi guna memenuhi permintaan kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada bulan-bulan tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, Hari Raya Kurban, Hari Raya Natal, dan Tahun Baru, permintaan daging sapi sangat tinggi sehingga harga daging sapi melonjak cukup signifikan. Penelitian ini yang berpusat di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, memiliki 6 desa yaitu Banyuroto, Donomulyo, Wijolmuyo, Tanjuharjo, Jatisarono, dan Kembang. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo bermata pencarian sebagai petani sekaligus peternak ruminansia, yaitu sapi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ternak sapi yang dimiliki oleh setiap petani di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo seperti yang terlihat. Nah, ini adalah tabel sebaran ternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo. Di Desa Jati Sarono, sapi jantan 180, sapi betina 483 dengan jumlah totalnya 663. Kemudian di Wijimulyo jumlah totalnya 631, Banyuroto 725, Tanjung Harjo ini 662, Donomulyo ini 916, Kembang ini 665. Jadi total sapi dari 6 desa tersebut itu adalah 4.262. Suplemen pakan ternak UMB, urea molasses multinutrient block, ini merupakan salah satu bahan hasil olahan yang bermanfaat yang memanfaatkan urea dan mikroba sebagai bahan baku utama untuk pakan ternak suplemen. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan suplemen pangan ternak ruminansia menggunakan UMB dengan metode perunut radioisotop. Untuk campuran seberat 5 kg dalam sekali proses pembuatan dibutuhkan ini mineral sapi 1%, urea 2%, katul atau dedak halus 4%, tepung kedelai 5%, kapur pertanian kalsit 9%, konsentrat TPA 40%, molase tetes tebu 30%, garam dapur halus 9%. Cara menentukan formula bahan untuk pembuatan UMB berdasarkan perunut radioisotop adalah dengan mengambil sampel cairan rumen yang mengandung mikroba ternak ruminansia, kemudian diukur dengan isotop fosfor 32 atau S35. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh besarnya sintesa protein mikrobial di dalam rumen. Mikroba di dalam rumen mempunyai kemampuan sintesis protein mikrobial sehingga digunakan sebagai penentu formula bahan pembuat UMB. Kemampuan mikroba untuk mensintesis protein di dalam rumen tergantung pada beberapa hal, yaitu jenis bahan, komposisi bahan, dan kualitas bahan untuk membuat suplemen UMB. Sementara itu, isotop karbon 14 dipergunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan energi oleh mikroba rumen. Berdasarkan pengembangan teknologi suplemen pakan ternak bergizi tinggi yang diberi nama molase blok atau UMB, diperoleh data bahwa sampai saat ini telah dihasilkan sebanyak 6 formula dengan berbagai komposisi bahan.
Ketersediaan bahan dasar untuk pembuatan WMB di Kecamatan Nanggulan sangat melimpah dan harganya pun terjangkau oleh masyarakat peternak. Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan adanya usaha peningkatan kualitas ternak sapi dan penggemukan sapi melalui pembuatan suplemen pakan ternak WMB dengan metode perunut radioisotop. Mitra yang terkait secara langsung adalah kelompok peternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi yang telah dilakukan oleh tim pengabdi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo pada awal tahun 2011, masyarakat peternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dalam perkembangannya masih mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belum dipahaminya teknik untuk meningkatkan kualitas ternak sapi yang tepat oleh masyarakat peternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, rendahnya tingkat pemahaman mengenai pengolahan dan pemilihan ternak yang baik oleh masyarakat peternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Yang ketiga, adanya kendala usaha penyediaan daging sapi dikarenakan lambannya pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak meskipun telah diberikan pangan ternak secara rutin. Yang kedua, masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat peternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo tentang nilai gizi pakan ternak dan faktor yang mempengaruhi efisiensi pencernaan pakan dalam perut sapi. Yang kelima, tingginya biaya suplemen pakan ternak sapi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat peternak sapi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dan hasil yang diperoleh belum optimal. Tim pengabdi mencoba menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan sentuhan impteks, yaitu melalui kegiatan pokok. Yang pertama, menerapkan teknologi tepat guna dalam pembuatan suplemen pakan ternak sapi. Yang kedua, peningkatan kemampuan dalam mengelola dan memelihara ternak sapi. Yang ketiga, perbaikan sistem penggemukan ternak sapi. Dan yang keempat, penggunaan teknologi tepat guna untuk mengurangi tingginya biaya penyediaan suplemen pakan ternak sapi. Manfaat yang diperoleh mitra dari pelaksanaan 4 kegiatan pokok tersebut diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok masyarakat peternak sapi dapat membuat suplemen pakan ternak yang lebih efektif bagi peningkatan kualitas daging sapi. Yang kedua, kelompok masyarakat peternak sapi dapat meningkatkan kualitas produk ternak sapi dalam waktu yang lebih singkat dan biaya yang tidak terlampaui mahal. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kelompok masyarakat peternak sapi dari pihak lain, khususnya dalam kebutuhan akan suplemen pakan ternak. Yang keempat, meningkatkan omset pendapatan kelompok masyarakat peternak sapi. Yang kelima, meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap kualitas daging sapi yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat peternak sapi. Yang keenam, kualitas daging ternak sapi lebih terjaga karena dengan menggunakan teknologi tepat guna didapatkan suplemen pakan ternak yang lebih sehat. Metode pengabdian. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan pedoman pemeliharaan dan pengelolaan ternak sapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daging sapi. Yang kedua, penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan pembuatan suplemen pakan ternak sapi WMB melalui perunut radioisotop. Yang ketiga, pelatihan pemanfaatan suplemen pakan ternak sapi yang dihasilkan sebagai suplemen pakan yang higienis. Yang keempat, pelatihan manajemen, pemeliharaan dan pengelolaan serta penjualan daging sapi yang baik. Hasil dan pembahasan program ini diawali dengan rangkaian kegiatan sosialisasi dalam rangka memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan perunut radioisotop dalam pembuatan suplemen pakan ternak WMB. Sosialisasi diselenggarakan dalam beberapa tahap. Tahap awal sosialisasi yaitu memberikan gambaran umum tentang programnya akan diselenggarakan oleh tim kepada aparat desa Jati Sarono dan desa Wijilan termasuk di wilayahnya petugas PPL. Tindak lanjut kegiatan ini adalah sosialisasi ke masyarakat peternak sapi dari 2 desa mitra tersebut. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pengetahuan awal para peserta tentang pembuatan suplemen WMB belum maksimal. Tahapan selanjutnya adalah workshop pembuatan WMB. Alat dan bahan pembuatan WMB. Alatnya di sini ada kompor, wajan aluminium, ember plastik, plastik pembungkus, mesin pengepresan, tabung kayu, pengganjal, peralon, paku, pengaduk. Nah, bahannya di sini konsentrat 2 kg, gamping, kompor mati 4,5 ons, tetes
1,5 kg, urea 1 on, tepung kedelai 2,5 on, garam dapur 4,5 on, mineral sapi 0,5 on, bekatol 2 on. Proses pembuatan suplemen WMB. Yang pertama, proses menimbang semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 5 kg WMB. Kegiatan ini memerlukan tingkat ketelitian agar campuran yang dihasilkan tidak terlalu pekat atau terlalu encer. Pengecekan terhadap mesin pengepresan. Mesin ini diperlukan untuk membuat suplemen WMB menjadi tablet yang padat. Proses pencampuran semua bahan menjadi adonan WMB. Kegiatan ini dilakukan dengan bersamaan pemanasan adonan menggunakan api sedang. Adonan harus selalu diaduk agar tidak menggumpal dan timbul kerak pada dasar penggorengan atau wajan. Yang keempat, proses penimbangan untuk adonan yang siap dikemas. Adonan dibungkus dalam plastik yang telah dilubangi pada beberapa sisi agar ketika dilakukan pengepresan adonan benar-benar padat. Nah, kemudian pengemasan suplemen WMB. Yang pertama, pengepresan. Adonan yang telah dipanaskan selanjutnya dibungkus dalam plastik prelubang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam pralon untuk dipres. Adonan hasil pengepresan dibungkus kembali menggunakan plastik untuk menghindari kontak langsung dengan udara luar. Hal ini dilakukan untuk menjaga keawetan suplemen WMB. Proses pengepakan. Suplemen yang telah dipak dalam kardus kemudian disimpan di tempat yang kering untuk menghindari jamur. Untuk mengetahui efek pemberian suplemen WMB terhadap peningkatan bobot badan sapi, maka digunakan 2 ekor sapi yang disewa sebagai objek pengamatan. Setiap minggu dilakukan pengamatan terhadap berat badan sapi. Nah, berat badan sapi secara kasar ditentukan menggunakan lingkar dada sapi yang diukur setiap minggu. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan berat badan sapi adalah sebagai berikut. Berat sapi sama dengan lingkar dada sapi plus 22 cm kuadrat per 100 kg. Berikut ini disajikan tabel pengamatan perkembangan berat badan sapi yang telah dilakukan oleh tim. Nah, hasil pengamatan dan pengukuran minggu pertama, penambahan bobot badan sapi 1 46 kg, sapi 2 314 kg, minggu kedua sapi 1 360 kg, sapi kedua 324 kg, minggu ketiga sapi 1 371 kg, sapi kedua 335 kg, minggu keempat sapi ke-1 384 kg, sapi kedua 347 kg, minggu kelima sapi 1 395 kg, sapi kedua 358 kg. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa kenaikan rata-rata berat badan sapi per minggu adalah 10-12 kg. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap keterlaksanaan program dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengetahuan peserta pelatihan tentang konsep dasar dan prinsip mengenai cara pembuatan suplemen pakan ternak sapi WMB mengalami peningkatan setelah mengikuti program pelatihan. Keterampilan peserta pelatihan peternak sapi dalam membuat suplemen pakan ternak WMB meningkat yang ditunjukkan dengan terpenuhinya suplemen WMB yang dibuat peserta pelatihan. Motivasi peserta pelatihan untuk mengembangkan usaha pembuatan suplemen pakan sapi WMB di desa mitra meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari adanya antusiasme dari peserta pelatihan selama pelaksanaan program. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.